kita semua buka Gnobi. Udah pada install belum Gnobi-nya? Teman-teman, yang udah boleh kasih jempolnya, boleh kasih reaction, ya. Oke ya, yang udah install boleh kasih jempol. Nah, kita buka sama-sama Gnobi-nya. Saya akan share screen dari HP saya. So, I think this is going to be a journey together, ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita sama-sama buka Gnobi, ya. Gnobi. Nah. Oke. Udah semua? Ada yang kendala buka Gnobi-nya? Oke, teman-teman, udah buka semua Gnobi-nya? Boleh dikasih jempol. Udah buka Gnobi-nya, thank you. Ya, good, thank you Mas Dodi, Mas Adnan, Mbak Gita, Mas Alam, Mbak Aldio, Mas Aldio, Mbak Mutia ya, Mbak Fitra, Mbak Andika, Mas Wawan, thank you. Nah, kita klik aja di Start Now. Kita klik di Start Now. I do hope ya, you guys has already open yang pre-activity. Nah, saya mau langsung aja karena kalau off cam berharap yang off cam bisa langsung di cold call ya. Jadi kalau cold call langsung jawab ya. Oke, Mas Dodi. Mas Dodi boleh unmute. Silakan. Mbak Mas Dimas, boleh saya jadiin ini nggak? One of the co-host kalau boleh. Supaya saya bisa ask for unmute atau ask for video ya. Oke. Mungkin boleh dibantu dari siapa hostnya? Boleh saya jadi co-host nggak? Ya, Mas Dodi boleh di-unmute. Kira-kira kalau on-cam lebih bagus. Kira-kira yang kemarin lagi pre-activity udah ikutan belum, Mas Dodi? Udah coba dijalanin belum yang pre-activity-nya? Session 1 Journey on Building. Oh iya, itu kemarin baru ke info sih kebetulan Pak, jadi sambil ngerjain sih. Oke, udah ya. Ada something interesting nggak in that journey? Ada nggak yang interesting from your side? Kan ada why credibility is important ya. Terus nanti kan nextnya nih what makes leader credible misalnya. Terus saya cepat aja jalanin. Ya kan, credibility sama dengan trust plus expertise. Mungkin Mas Dodi ada yang interesting nggak yang dari sesi ini? Kalau yang pertama ini paling ya ini sih Pak, yang mana ya Invictus ini sih. Apa tuh? Yang si Presiden Mandela-nya apa tuh? Presiden Mandela. What do you think interesting about Presiden Mandela menurut Mas Dodi? Dia kan ajak ngobrol si apa tuh namanya? Saya lupa. Ya, si kapten dari kapten rugby-nya ya, Pak. Pinar. Ya, Pinar. Dia kan apa tuh? Ajak ngobrol dia sebagai kapten. Kayaknya tujuan dia kan untuk membawa timnya menangi Piala Dunia ya. Tapi dia dengan cara memberi contoh kepada si kapten itu dari pengalaman dia supaya bisa menginspirasi dia bahwa harus bisa melebihi ekspektasi yang dia harapkan. Ya. Jadi dia kepikiran juga. Thank you for your opinion. Mas Dodi, kita kasih applause dulu lah. Teman-teman kasih applause. Applause-nya boleh virtual, boleh asli. Oke, Mas Dodi sekarang boleh pilih salah satu dari yang nggak dibuka kameranya ya untuk menyampaikan juga pre-activity. Silakan pilih. Silakan siapa? Oh, di siapa ya? Bentar ya. Yang nggak dibuka kameranya boleh dipilih Mas Dodi untuk menyampaikan juga pendapat mengenai pre-activity ini. Sebentar. Mas Airen aman, Mas Banikan aman tuh. Udah on cam. Yang belum on cam aja siapa tuh? Kira-kira siapa? Bentar ya Pak. Mungkin ke Mas Alam aja Pak. Mas Alam, ayo Mas Alam. Diminta sama Mas Dodi. Mas Alam, kira-kira dari pre-activity dapat apa nih? Silakan. Sorry Mas, gimana Mas? Jadi kita kan ada pre-activity ya di di Gnobi ini. Terus tadi kan Mas Dodi kan dia dapat sesuatu dari si videonya Presiden Mandela nih, ketemu sama kapten dari tim football team Francois
Pinar. Nah, kalau Mas Alam, apa yang menarik dari Creativity ini? Ya dari cerita si Mandela ini sih. Yang aku lihat, Gimana? Yang menarik apanya? ya dia kan yang aku lihat dia punya tujuan buat apa? Mempersatukan people-nya gitu kan. Terus untuk menghapus stigma apa? Permusuhan antara kulit hitam dan putih. Lalu dia kayak nge-hire tim rugby England bukan nge-hire sih, maksudnya Bukan, nge-approach gitu. itu orang Afrika Selatan loh. Si Pinar itu orang Afrika Selatan juga, tapi orang kulit putih. Oh ya? Kan? Oh, ya berarti saya salah tangkap sih, Mas. Iya, di Ya, mungkin Afrika dia itu kan Afrika Selatan tuh ada kulit putih sama kulit hitam. Mereka tuh berdua itu saling inilah, nggak saling percaya satu sama lain. Iya, kan? iya. Dia kayak apa sih cara nge-approach-nya tuh dia mau membuktikan bahwa apa sih kulit putih itu nggak berupa ancaman gitu bagi lawannya kayak gitu sih. Dan kira-kira dia kredibel nggak? Si Mandela itu kredibel nggak? Trusted nggak? Kalau menurut Mas Alam? Kalau dari sisi pembicaraan sih trusted sih. Trusted, ya? Dilihat dari obrolan dia sama si Pioneer ini ya, Pioneer ini. Iya. Great. Saya butuh satu orang lagi nih. Kira-kira Mas Alam boleh cari siapa yang masih enggak ini on cam untuk dimintain pendapat. Kalau bisa sih wanita lah. Coba. Kira-kira siapa? Ini saya random aja ya. Random aja dong. Dari yang masih off cam. Ya. Mungkin dari Mbak Syauma, mungkin Mbak Syauma. Mbak Syauma, oke. Silakan Mbak Syauma. Halo, punten Pak. Dari sini, dari Creativity ini apa yang dipelajari? Atau udah coba belum? Creativity-nya udah dicoba? Belum, nggak bisa register soalnya error terus. Oh, error terus. Ya. Oke, jadi nanti ya. Sekarang udah bisa masuk belum ke Groovy-nya? Lagi mencoba cara lain. Oke, mulai dicoba ya. Oke ya. Jadi ini teman-teman ada 7 Power of Influencing. Ini salah satu yang penting juga ya. Nanti kita akan sama-sama lihat. Semoga sih ini Semoga sih ini yang udah dibaca dan dilihat ya, karena kita akan pakai juga materinya di in-class ini ya. Oke, influencing power dan lain sebagainya. Oke, next kita akan mulai masuk ke virtual class, teman-teman. Kita bisa masuk, klik aja di session 2 virtual class. Kita akan mulai masuk sama-sama ya. Jadi setiap ini saya akan minta teman-teman untuk berinteraksi ya. Oke, why do we need to be credible and influential leader? Seperti Mandela tadi, seperti yang disampaikan Mas Dodi sama disampaikan oleh Mas Alam ya tadi, bahwa si Nelson Mandela ini pada saat dia jadi presiden ya, itu dia kredibel dan influential. Kenapa sih kita itu butuh menjadi kredibel dan influential? Nah, coba boleh diisi ya di sini. Please give your reason why do we need to be credible and influential leader. Jadi sekarang kita semua buka Groovy kita. Ini yang ditampil di layar saya ini, layar kita semua yang saya share screen adalah HP saya. Jadi setiap orang bisa buka di handphone masing-masing. Kita bisa ketik di sini menurut kita kenapa kita itu harus menjadi orang yang kredibel dan influential. Ya. Silakan saya kasih waktu untuk mengisi. Silakan. Pak Peter, mau tanya. Yes, silakan. Di saya kok nggak ada session 2-nya ya? Kalau udah isi session 1-nya sudah selesai sih. Session 1 udah selesai, nggak ada session 2? Di next session cuman not available. Not available? Iya.
Mas Adnan, alamat emailnya apa? Adnan@sweetmedia. Adnan Asif Media ya. Ya. Coba tim Saya teknis. cek di belakang ya Pak. Ya, silakan. Ya, nanti sama Uwi, Juliana Dewi ya, Mas Adnan. Oke, baik Pak. Nanti kalau udah selesai, di bawah ini ada share to group, diklik kanan bawah ini share to group, diklik aja ya, share to group, oke, teman-teman. Ya, nanti kalau udah selesai ya. Jadi ada 4, tulis aja di sini, misalnya ya nggak harus 4-4-nya ya, mungkin 1 atau 2 alasan juga boleh, nggak masalah. Kenapa? Pakai bahasa Indonesia juga oke ya, nggak harus pakai bahasa Inggris. Misalnya nih, saya tulis di sini, supaya tim saya bisa langsung bekerja tanpa banyak bertanya, misalnya. Begitu saya minta kasih perintah, bisa aja kan. Hemat waktu, misalnya. Ya, silakan loh. Nanti share to group, habis itu kita bisa view sama-sama ya. Oke, saya kasih love, like, untuk Iketut Hartawan. Ya, ini siapa nih? Kok kayaknya nggak kelihatan di sini? Sore Pak Peter, maaf nama saya berbeda. Saya pakai. Oh, Mas Wawan. Iya, Mas Wawan. Iya. Makasih love-nya Pak. Menolong perusahaan atau tim, silakan Mas Wawan, boleh diceritain. Maksudnya kenapa nih? Kita mau jadi leader yang kredibel dan influential, Mas. Silakan. Sampai. Iya. Jawaban saya agak terlalu general, kayaknya nggak spesifik kayak Pak Peter. Nggak masalah, oke. Okay. Di bayangan saya itu ketika kita menjadi seorang leader yang kredibel, kemudian mampu menginfluence tim itu mau mengeluarkan best effort lah untuk mengerjakan setiap task atau tugas yang diberikan kepada mereka, sehingga itu ujungnya akan membantu meraih objektif dari tim tersebut, kemudian pasti itu company goal-nya achieve juga gitu sih. Saya langsung ketik sini. Setuju, Mas. Makasih, Pak. Ya dong. Ya, jadi teman-teman boleh komen juga ya. Boleh di-like. Misalnya saya lihat lagi nih Hairunisa ya. Mbak Nisa, agar bisa menjadi pemimpin dipercaya. Saya langsung like nih. Silakan Mbak Nisa, boleh juga di-share coba. Mbak Nisa ya, boleh. By the way, siapa itunya ya? Hostnya. Saya bisa dijadiin co-host nggak? Ya, Mbak Nisa, silakan lanjut. Jadi kenapa sih pemimpin itu harus yang sebagai influencer? Terus juga bisa orang itu bisa mau mengikuti perintah dan bisa terpengaruh dengan mudah. Ya, terus betul. Bisa mempercayai dan memahami apa yang dimaksud itu kita dan apa yang menjadi tujuan pemimpin tersebut. Saya tulis lagi. Mantap. Thank you. Kita kasih like ya. Jadi teman-teman kalau mau kasih like jangan ragu-ragu loh. Ya, silakan aja ya. Jadi kalau mau kasih like silakan ya. Jadi ini ada juga Mas Andika, Mbak Mutia ya. Please share to group ya. Please share to group. Oke, kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Sorry, ke materi berikutnya ya. Jadi orang itu bisa aja dengar kata-kata kita ya, tapi mereka tuh either misalnya melakukan atau enggak, tergantung kredibilitas sama influence kita, teman-teman. Jadi kalau kita adalah leader yang kredibel, kita yang punya pengaruh, orang tuh ngikutin kita loh. Kan asik. Ya nggak? Kalau setuju, boleh kasih jempol. Thank you. Nah, sekarang kita pertanyaan berikutnya ya. Jadi teman-teman, sorry to say nih, kalau sambil kerja kayaknya susah ya. Jadi kalau bisa kita fokus dulu nih di sesi kita nih. Karena pasti banyak pertanyaan nih. Pertanyaan terus ya. Tolong ceritakan bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda sendiri. Ya, jadi di sini apa kelemahan terbesar Anda sebagai seorang leader? Ya, misalnya saya tulis di sini.
Ini teman-teman saya pada tahu nih, my team, kelemahan saya. Ya, terlalu cepat menolong tim. Mungkin saya tadi juga membahas ya, kalau sebagai leader itu saya tuh tergoda ya, sangat tergoda untuk tanda petik nih, menggunting kepompong. Nah, ini saya nih. Jadi kan kalau seorang anak buah kita bisa bayangkan dia itu seperti ulet yang mau jadi kupu-kupu ya. Kalau dia itu dalam satu proses yang sulit, kadang saya nggak tega gitu. Saya pengen banget tuh gunting kepompongnya supaya tim saya nggak menderita. Nah ternyata itu juga nggak terlalu bagus ya sebagai leader tuh. Saya baru tahu pada saat saya dapat course dari BTS Singapura, ternyata terlalu cepat menolong itu juga nggak membuat tim kita bertumbuh. Ya, nggak apa-apa, saya jujur. Apa kekuatan terbesar saya sebagai seorang leader? Mungkin saya tuh cukup persuasif kali ya. Nah itu saya sih. Kalau Anda silakan ya, tulis aja ya. Apa yang Anda lakukan untuk menjadi credible leader? Mungkin saya akan lebih otentik saja. Otentik. Dan apa adanya. Nah, bukan ada apanya, tapi apa adanya. Nah, jadi kalau berkenan, silakan share to group. Nanti kita sama-sama view. Oke, teman-teman, silakan diisi. Kita harapkan setelah selesai kita bisa share to group. Karena apa? Ada riset di Harvard membuktikan ya, kalau ada satu behavior dan kita share to group, ternyata behavior itu bisa kita perbaikin. Jadi kita akan menjadi orang lebih baik. Karena orang udah tahu nih, kita udah ngaku nih. Begitu kita ngaku, orang lain tahu, kita akan berusaha memperbaiki diri. Jadi, I strongly suggest you guys untuk mengisi share to group dan kita view sama-sama. Oke? Silakan. Nah, di sini sudah ada nih. Mas Chandra. Boleh Mas Chandra, kita kasih kesempatan untuk bicara nih, Mas Chandra. Silakan. Ya, halo. Selamat sore, Pak Peter. Ya. Oke, mungkin kita mulai dari nomor 1 mungkin ya. Ya. Soal kelemahan yang kurang tahu ini sebabnya apa, tapi mungkin karena sebenarnya background saya mungkin dari art ya, dari fine art mungkin, terus sampai sekarang tuh terjun ke dunia development gitu. Jadi mungkin habit dulu di waktu ya segala sesuatu dilakukan berdasarkan mood, berdasarkan apa yang ada di kepala terjadi gitu. Jadi kadang itu yang masih saya coba perbaiki sih sekarang ini sebagai seorang leader di posisi sekarang. Jadi terlalu reaktif dan kurang planning gitu ya. Betul. Jadi kadang suka ya ketika ada sesuatu percikan ya udah langsung sikat gitu. Tapi ketika nggak ada ya bener-bener apa ya, kadang saya bener-bener yang diam aja gitu, nggak melakukan apa-apa. Ya, gitu. ya. Ini menarik nih, nomor 2 nih. Jawabannya menarik nih Mas Chandra. Saya langsung saya like nih. Iya, ya itu mungkin apa ya, puji Tuhan itu dipertemukan dengan tim yang apa ya bisa mensupport saya, mensupport kekurangan saya. Terbesar Anda keberuntungan, Mas. Mungkin dipertemukan dengan tim itu, Pak, dengan beberapa leader di tim front end itu yang bisa memberikan support. Iya, nomor 3 juga penting. Jadi komitmen Anda gimana nih supaya being a better leader? So how? Itu. Jadi better planning mungkin ya nanti ke depannya yang sedang saya struggling saat ini, dan mungkin ini beberapa apa ya
beberapa hal yang juga sering saya lakukan. Jadi mungkin ini hal-hal yang kelihatannya ya apa biasa gitu. Jadi kadang orang ketika sudah kerja ya setiap hari modenya kayak orang kerja mulu, tapi nggak ada bedanya kapan dia harus happy. Oke. Jadi saya mencoba menerapkan itu happy ke ya, tim. bukan gila ya. Betul. Maksudnya dia bisa melakukan apa yang dia suka gitu, nggak yang Iya, jadi lucu nih. Menempatkan diri sesuai waktunya, kapan harus serius dan kapan boleh gila. Atau sebenarnya kapan harus happy ya. Betul, Oke, kita beri applause dulu lah teman-teman. This is great ya. Kalau mau dikasih like boleh di Gnobi-nya ya teman-teman. Oke, sekarang Mas Chandra, saya mau minta tolong coba diminta dari yang di sini nih, yang masih ditutup videonya, boleh diminta untuk kasih pendapat. Karena belum tentu dia share to group juga kan. Silakan. Ayo, siapa Mas? Yang masih off cam. Aldio. Nah, Mas Aldio diminta sama Mas Chandra, boleh sharing? Udah di-share di situ nggak masuk ya? Silakan. Tes untuk kelemahan. Kalau kelemahan sih dari saya kadang terlalu longgar buat memberikan batasan ya. Jadi anak-anak yang mungkin agak kurang menghargai itu, jadi kayak terlalu bebas gitu jadinya. Ngomong-ngomong, welcome Mas Anggri. Mas Anggriawan nih. Iya, halo. Lanjut Mas Aldio. Sorry Pak Peter, sorry baru join. Ya, boleh dicoba nih Gnobi-nya Mas Anggri. Keren loh ini. Ya, teman-teman pada share. Iya. Oke, lanjut Mas Aldio. Kemudian jadi, kalau ya nomor 2 tadi, nomor 2. Nomor 2 saya kalau kekuatan lebih ke bisa dipercaya sama bisa buat nyaman tim buat terbuka sih. Jadi kayak mereka itu kalau ada masalah pun di luar daripada kerjaan yang benar itu mereka lebih terbuka gitu. Bisa percayalah kalau semuanya, Mas saya ada gini lebih gitu sih. Yang lain ya yang sudah share di sini. Good. Makasih, kita beri applause juga atau kasih jempolnya. Ya, buat Mas Aldio. Kita lanjut ya. Nah, jadi terima kasih atas sharing-sharingnya. Saya yakin nih, tadi teman-teman yang udah sharing pasti akan ada perbaikan. Ya, jadi walaupun sesi saya belum selesai, teori mengatakan demikian. Jadi kalau udah sharing nih, pasti kita udah ngerasa bahwa kita harus menjadi lebih baik. Nah, kalian akan menjadi leader-leader yang lebih kredibel dan leader-leader yang influential. Yang setuju sama gue boleh kasih jempol. Thank you. Next, nah ini adalah sebetulnya framework kita, ya, Rise Your Credibility. Rise ini adalah singkatan dari Respect, Innovative, Spiritual, and Excellence. Ini bukan si Peter ngarang-ngarang, tapi ini berasal dari riset yang dilakukan oleh Dr. Stephen Covey, almarhum, ya. Sebetulnya beliau itu menuliskan di 7 Habits of Highly Effective People dan di 8 Habits, ya, di situ ada sebetulnya kalau ini, tapi kan kita supaya nggak kena copyright, kita ganti-ganti dikit lah ya, menjadi Rise misalnya gitu ya. Tapi sebetulnya kalau bahasanya beliau itu adalah self-awareness, terus yang kedua itu ada imagination, yang ketiga itu ada apa namanya conscience, yang keempat itu ada action gitu ya. Nah, tapi kita bisa ganti lah ya, kita ganti dengan RISE, yaitu Respect, Innovative, Spiritual, Excellence. Jadi itu pintu masuknya adalah emotional memang. Jadi kalau misalnya ada satu masalah atau stimulus, ya, seorang leader kalau mau jadi kredibel dan influential, dia jangan langsung merespon. Kayak tadi ada yang ngomong tuh, siapa? Mas Chandra ya, yang reaktif ya, misalnya. Reaktif itu bahaya Mas Chandra. Ya. Reaktif itu kan begitu ada stimulus langsung respon kan. Nah, leader yang kredibel, dia akan pause dulu. Pause. Ya. Sebelum dia merespon, dia coba dia respect diri sendiri. Ya, respect diri sendiri itu dia self-awareness bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya lebih keren. Sadar diri, Mas. Sadar diri. Ya kan hormati diri sendiri kan, kita sadar diri kan.
Kita hormati orang lain, gitu, ya kan? Nah, dari situ kita nggak akan hilang. Karena pada saat kita reaktif itu berarti kita sudah hilang, sebetulnya. That's the problem. Nah, begitu kita sadar diri, yang kedua adalah tidak menyalahkan bos, ya kan? Begitu kita tidak menyalahkan bos, nah percaya atau tidak percaya, maka IQ kita jalan, SQ kita jalan, XQ kita jalan. Nah, itu yang disebut dengan inovatif, spiritual, dan excellence. Baru setelah itu kita merespon. Oke, next sama-sama teman-teman. Jadi sebetulnya ini sudah berada dalam diri kita, ya. Yang namanya RISE itu sudah ada di dalam diri kita. Kenapa? Itu adalah bagian dari 4 anugerah bagi seorang manusia, ya. Menurut riset dari Stephen Covey. Oke, kita mulai yang pertama dulu dah, yang paling gampang. Respect. Ya. Jadi ada yang namanya sadar diri sama tidak menyalahkan bos. Nah, tidak menyalahkan bos ini apa sih? Oh, bukan artinya jangan menyalahkan Mas Anggriawan gitu ya, atau bos-bos lain, Mas Jaki jangan disalahin gitu ya. Tapi sebetulnya tidak menyalahkan barang, orang, situasi, atau segala sesuatu, teman-teman. Ini walaupun barang itu ngaco, barang itu salah, tapi kita nggak nyalahin loh. Nah, yang kedua, walaupun orang itu nggak benar atau orang itu nyusahin atau nyebelin, tapi kita nggak nyalahin orang itu. Nah, walaupun situasinya nggak mendukung, kita nggak nyalahin situasinya. Nah, walaupun kita ada sesuatu yang tidak beres terjadi, kita nggak menyalahkan segala sesuatu. Nah, ini sebetulnya persyaratannya untuk kita bisa menjadi seorang yang leader yang kredibel. Ya kan? Kenapa? Karena dengan demikian kita tidak hilang. Nah, sadar diri itu gampangnya adalah ya, kalau sadar diri itu gampangnya kita bisa kasih emoji lah terhadap situasi yang terjadi. Yang kedua, kita nggak nyalahin bos. As simple as that. Ya. Oke. Nah, yang kedua nih. Coba kita latihan imajinasi ya. Sekarang kita lihat nih gambar di atas. Anak kasih contoh satu tuh ya. Ini gambar sebelah kiri atas nih ya, yang kayak apa, yang hitam. Itu adalah benda yang dibentuk dari apa dan apa. Atau ini gambar apa sih? Gitu. Kan contohnya satu tuh. Oh, segitiga tambah persegi panjang. Coba kita jawab di sini. Menurut Anda tuh ini gambar apa sih? Atau gambarnya terdiri dari apa sih? Silakan ditulis di situ. Misalnya saya tulis ya. Segi 4 dikurangi 2 segitiga. Benar nggak jadi gambar itu? Segi 4 kurangin 2 segitiga. Ya kan? Segi 4 besar. Kurangin 2 segitiga kiri kanan. Nah, jadi itu. Apalagi? Silakan. Silakan dicoba. Mas Giwang, mungkin Mas Giwang boleh di-unmute. Ini apa sih nih? Giwang. Oh, Mbak ya? Sorry. Iya. Mau pikir Mas. Nggak kelihatan sih videonya. Iya. Ya, Mbak, gimana? Gambarnya menggambarkan apa gitu kan ya? Gambar ini apa sih? Harus dalam bentuk atau bisa boleh, dalam apapun boleh. Benda lain? Bisa benda lain boleh. Kalau lihatnya kayak tenda. Tenda, ya udah Tenda, bagus iya. nih, tenda nih. Iya. Tenda, ya. Oke, bener. Ya. Thank you, bagi Wang ya. Oke, ini teman-teman yang lain nih ada nih. Mbak Niken, 2 trapesium, siku-siku, good. 2 trapesium, Mas Andika. 2 jajaran genjang plus 1 segitiga. Ya, betul semua ya. Oke. Ini apa sih poin dari sini? Ternyata pada saat kita tidak menyalahkan bos, ya, itu kita imajinasinya itu berkembang. Nah, imajinasi itu jangan cuma satu alternatif, teman-teman. Seorang leader yang kredibel punya alternatifnya banyak. Ya. Banyak alternatif. Oke? Nah, jadi salah satu yang perlu diimajinasikan adalah 3 hal ya. Nomor 1, ini usulan saya nih, prepare for the worst. Saya nggak ngomong negative thinking ya.
sebetulnya negative thinking sih. Cuman kalau negative thinking terlalu negatif, jadi saya rewording aja menjadi prepare for the worst. Jadi biasanya begitu ada satu stimulus, kayak tadi, satu masalah terjadi, otak kita ini terlatih untuk berpikir negatif. Setuju nggak? Yang setuju boleh kasih jempol. Ya kan? Banyak kan tuh otak kita negatif thinking loh. Salah nggak? Nggak apa-apa. Itu prepare for the worst, teman-teman. Ya kan? Bersiap untuk kondisi yang terburuk. It's okay. Tapi jangan lupa, kita ada be positif atau positive thinking. Yang ketiga, kita pikirkan langkah-langkah untuk do the best. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini gambarnya gepeng, tapi sebetulnya saya lagi gambar bujur sangkar nih, teman-teman ya. Bujur sangkar ini bisa dibagi menjadi 4 bagian yang sama persis. Contoh yang pertama ya. Yang pertama itu kan dibagi vertikal gitu ya, horizontal. Nah, itu jadi satu cara ya. Cara kedua, dibikin kayak kuah lapis tuh. 1, 2, 3, dibagi 3 nih yang tengah. Atau dia diagonal, potong diagonal begini kan. Nah, saya mau tanya sekarang teman-teman di sini. Dengan berapa cara kita bisa bagi bujur sangkar ini menjadi 4 bagian yang sama persis? Ayo. Ini aja di atas sudah ada 3 cara. Jadi kalau misalnya tambah 1 jadi 4. Silakan teman-teman mau berapa cara nih? Saya kasih waktu 1 menit untuk mencoba. Silakan boleh coba-coba coret-coret di kertas HPS, silakan di apa namanya, atau misalnya di komputer, di gambar-gambar, silakan. Dengan berapa cara kita bisa bagi bujur sangkar ini menjadi 4 bagian yang sama persis? Silakan dicoba. Tulis di sini, ya. Tulis aja. Misalnya, oh saya ketemu 6 cara nih. Misalnya, 3 di atas tambah lagi 3, boleh aja. Atau saya nemu 10 cara, silakan. Atau saya nemu 5 cara, ya silakan. Ya. Sementara saya pancing dengan 6 cara dulu nih, pancing. Ya, teman-teman berapa cara? Mas Anggri, just out of my curiosity udah ini, udah coba Gnobi-nya. Mas Anggriawan. Ya, saya lagi buka Gnobi-nya sih, Pak. Udah ya, udah coba ya. Nah, jadi kita semua interaktif, Mas, supaya seru nih kita. Oke, teman-teman, saya cek, udah ada yang share belum? Kalau udah, share to grup ya. Kalau udah, share to grup aja. Berapa cara gitu. Nanti saya kasih kesempatan untuk buka PowerPoint atau pakai whiteboard lah. Ini ada whiteboard nggak ya? Sini. Oh, ada nih whiteboard. Belum nih, belum ada yang sharing. Mas Yoga, udah ketemu berapa cara nih Mas Yoga? Oh, Mas Chandra udah ketemu 1 ya? Okay, good. Mas Yoga ketemu berapa cara nih? Iya, Pak. Ketemu berapa cara? Bagi-bagi bujur sangkar jadi 4 bagian sama persis. Belum coba? Belum. Bentar, Pak. Oke, Mas Chandra. Nih, gua kasih whiteboard nih. Coba. Ya. Kira-kira caranya kayak apa? Langsung aja dulu nih. Coba Mas Yoga, silakan. Gimana caranya? Sorry Mas Yoga, Mas Chandra. Bisa nggak? Bisa akses nggak nih?
Bisa Pak, dicoba dulu ya. Coba dong, silakan. Itu udah saya bikin tuh kotaknya. Nah, Ya, miring. ya nggak apa-apa, kita ngerti. Itu ceritanya lurus ya. Oh ya benar. Ini belum apa-apa juga udah merasa benar nih. Yes. Stop. Ada cara lain nggak? Silakan di whiteboard. Kalau yang menemuin cara lain boleh nih. Kita coba. Ayo, coba. Siapa lagi nih yang mau? Silakan. Nih, Mas Ido, silakan tuh. Si Ido. Ya, Mas Aldio bikin, silakan. Caranya gimana itu? Iya, betul. Mas Aldio betul. Ya, Mas Ido betul. Betul. Iya. Oke, yang lain boleh coba lagi. Silakan. Masih banyak tempatnya kosong, Mas. Bawah lagi aja. Nah, itu boleh. Ke bawah aja nih. Ini nih misalnya nih tuh ke bawah. Tuh. Saya bikin kotaknya lagi. Sebelah kanan ya. Coba silakan. Ya, betul. Dibolak-balik aja. Ke kiri, ke kanan dapat lagi itu cara baru itu. Wah, ini mantep nih. Siapa nih yang di tengah? Tadi. Nah, ini bisa dapat cara tambahan nih kalau kayak gini. Siapa yang nemuin sekarang lebih dari 10 cara? Ayo. Setelah ngeliat teman-teman ini kita bikin. Ada nggak yang bisa nemuin lebih dari 10? Oke, tadi siapa ya? Yang di tengah ini, gambar yang di tengah. Gambar yang ini nih. Tadi siapa tuh? Mas Ido kalau nggak salah ya. Mas Ido ya? Pak, saya mah bolak-balik aja, Pak. Bukan Mas Ido. Cewek Bisa kok. 10 tapi bolak-balik aja seketika dibolak-balik sampai bosan, Ini Pak. siapa ya? Yang ini yang saya biruin nih. Ini berpotensi membuat limit X menuju tak terhingga. Oke, teman-teman, menyikat waktu ya. Saya bikin lagi satu yang contoh di atas. Ini pakai caranya yang di tengah ini, saya akan kasih lihat begini. Bentar ya. Kan begini ya. Nah, terus sudah gitu begini. Terhingga betul Mas Anggri. Nah, coba. Saya mau kasih kesempatan Mas Anggriawan. Terhingganya gimana Mas? Coba. Boleh disampaikan nggak? Ya. Diomongin aja kali Pak ya, kalau digambarin lah. Boleh. Diomongin aja. Tadi kan digambarnya itu sebenarnya ada yang plus sama ada yang silang kan? Iya. Di soalnya. Nah, plus sama silang itu kan sebenarnya bedanya 45 derajat. Jadi kalau kita geser setiap 1 derajat itu kan sebenarnya udah satu kombinasi sendiri tuh Pak. Betul sekali Mas Anggri, kita beri aplaus dulu lah. Kasih jempol nih, mantap memang bos kita ini. Jadi kalau ini diputer ya, puter 0,01 derajat, udah cara baru loh. 0,0000128 derajat, itu cara baru lagi. Bisa luar biasa, tak terhingga caranya. Nah, saya mau kasih satu contoh lagi Mas Anggri, yang lebih ekstrim lagi. Ini dibagi dua dulu, ya, bagi dua dulu. Setelah dibagi dua, kita gimana caranya? Nah ini pensil. Ini dibikin ini aja nih. Anggap aja misalnya begini ya. Tapi anggap kiri sama kanan sama ya. Ini saya gambarin susah soalnya. Kayak rumput lah misalnya. Kiri rumputnya ada 100, kanan 100, sudah 100 cara loh. Dari 1 sampai 100 kan. Di kiri 1 juta, kanan 1 juta, udah 1 juta cara. Di kiri 1 miliar, kanan 1 miliar, udah 1 miliar cara. Jadi itu sebetulnya tak terhingga caranya. Ya, kita beri aplaus untuk kita semua.
Nah, saya mau kasih tahu apa dari sini, teman-teman. Ternyata kita sebagai seorang leader, pada saat kita nemuin satu masalah, ya, kita pikir solusinya itu cuma satu, alternatif saja. Nah, itu hati-hati. Itu bisa membuat kita jadi kurang kredibel dan kurang influential. Tapi kalau kita seorang leader yang bisa melihat bahwa sebetulnya solusinya tak terhingga, cuman kita belum tahu aja nih sekarang. Sekarang kita belum ketemu aja nih solusinya. Tapi solusinya itu tak terhingga sebetulnya. Ya kan? Nah, itu kita moving towards becoming credible and influential leader. Thank you, teman-teman. Ya, saya close whiteboard-nya ya. So, I'll reshare my screen on Gnobi. Teman-teman. Sorry. Salah. Bukan ini. Salah kamera lagi. Tar. Saya share. Caranya gimana ya? Nah, stop share. Share-nya adalah share screen. Nah. Oke. Nah, nyambung ya. Jadi ini jawabannya adalah tak terhingga. Thank you, Mas Anggri, atas jawabannya. Oke. Next, the answer is unlimited, betul. Nah, kita sekarang lanjut ke from impossible to I'm possible. Ya, jadi kalau from impossible to I'm possible cuma cukup dikasih apostrof sama dikasih spasi, langsung jadi I'm possible. Nah, setelah kita punya alternatif yang segitu banyak, kita perlu saring alternatif itu dengan spiritualitas, tanda petik. Spiritualitas itu apa? Sesederhana ini, kita tidak melanggar hukum. Itu udah spiritual, Bapak Ibu. Teman-teman. Yang kedua, kita ikutin peraturan perusahaan misalnya. Itu udah spiritual. Tapi kalau lebih spiritual lagi, adalah gimana kita menghormati etika. Dan yang terakhir adalah kita menghormati kebenaran yang hakiki. Or truth with capital letter. Nah, dari situ, dari sekian banyak alternatif tadi, yang tak terhingga tadi, kita bisa nggak pilih alternatif yang tidak melanggar hukum, tidak melanggar peraturan perusahaan, tidak melanggar etika, dan tidak melanggar kebenaran. Nah, itulah yang menjadi saringan kita. Setelah kita saring itu, terakhir kita ngambil keputusan ya, Pak Ibu, yaitu pray until something happen. Push. Yang mana kita bertindak tidak hanya berdoa, tapi kita bertindak berdasarkan tadi. Udah kita sadar diri, kita nggak nyalain bos, kita juga cari alternatif solusi, ya, problem solving, decision making. Yang ketiga, kita saring, yang mana tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, tidak melanggar kebenaran, dan terakhir push. Kita pray until something happen. Nah, pada saat kita nge-push, ada 3 kata nih ya. Mana yang muncul duluan? Jadi tulis nih, 1 apa, 2 apa, 3 apa urutannya. Berdasar yang dari atas tadi. Ada 3 kata nih, understand, do, believe. Ini mana duluan nih yang pertama muncul? Kalau kita melakukan push, pray until something happen. Silakan ditulis dan dibagi di grup. Silakan. Ya, teman-teman, semua diisi dan nggak usah malu-malu, langsung dibagi saja di grup. Mana yang duluan? Tapi ulang aja, tapi urutannya mana? Mau believe dulu, mau do dulu, atau understand dulu, setelah itu yang kedua apa, yang ketiga apa. Misal aja, kita tulis gini. Misalnya nih, believe, terus do, terus yang ketiga, understand misalnya. Oke, share to group ya. Share. Oke, kita mulai dari Mas Farhan. Coba. Mas Farhan kan jawabannya understand, do, believe ya. Iya, silakan betul, Mas Farhan. Peter. Ceritakan, why Anda pilihnya begitu? Kenapa yang pertama understand dulu? Karena seperti biasa kita harus mengetahui dulu dan juga paham apa yang akan kita kerjakan. Baru kita ketika memang benar-benar sudah yakin,
dan juga sudah tahu dengan betul-betul, baru kita mengerjakan. Maka berikutnya baru yang do. Dan diakhiri dengan belief, karena memang yang tadi mungkin sudah sempat dibahas, next step-nya adalah yaitu do the best and let God do the rest gitu. Jadi kita tinggal believe dengan apa yang sudah kita lakukan tersebut. Kenapa saya like Mas Farhan? Karena Mas Farhan adalah sama dengan 80% masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi Mas Farhan ini adalah manusia Indonesia sejati ya. Kita beri aplaus dulu untuk Mas Farhan lah ya. Ya kan? Thank you. Jadi nomor 1 understand dulu ya. Oke. Coba yang berikutnya kita lihat yang agak ekstrim. Agak ekstrim adalah siapa yang beda banget nih? Ini Mbak Nisa mirip-mirip ya, understand duluan ya. Nah ini ada yang beda sendiri nih, Mas Chandra. Mas Chandra, ini Anda lagi serius atau lagi gila nih? Coba. Serius, Pak. Oh, serius. Iya. Oke, coba. Kenapa? Kok dulu gitu? Ya, mungkin lebih ke apa ya? Curhat nih jadinya. Apa-apa dong. Jadi misalnya ada sebuah case dalam sebuah project di mana kita harus nge-handle atau mendevelop sebuah fitur baru gitu misalnya. Di mana itu yang saya nggak ketahui sebelumnya. Terus ya pasti kan terbatas gitu ya waktunya ya. Ya klien pasti seperti itulah ya. Ya mau nggak mau apa yang harus saya lakukan pertama adalah do dulu. Lakukan semuanya. Terus kemudian dari situ ketika banyak hasil yang saya dapat, ya akhirnya saya akan bisa understand. Dan ketika saya sudah understand, berarti saya bisa percaya dan itu harusnya bisa dengan PD-nya dikasih ke klien. Itu kalau pemikiran saya. Terus kemudian kalau dari secara visual, itu mungkin nggak tahu saya ada gangguan mata atau enggak, tapi kalau lihat dari tulisan itu, kata yang paling pendek itu yang sangat menarik perhatian sih kalau dari situ ya. Terlepas ini dari hal psikologis ya. Iya. Kalau seniman memang beda. Lebih pendek dari yang lain. Seniman memang beda seniman. Yang setuju boleh, bukan setuju, yang cukup kagum dengan jawabannya boleh kasih jempol. Boleh di like ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk nge-like jawaban teman-teman kita ya. Di sini kan banyak nih. Jawabannya masing-masing beda-beda, ya boleh-boleh aja. Saya sebetulnya pengen ke terakhir ya, Mas Andika dulu nih. Mas Andika karena belief duluan, ya. Coba, Mas Andika. Iya, sebenarnya tadi saya agak dilema, belief dulu atau understand dulu sih. Ya. Tapi saya pilih untuk belief dulu. Jadi belief tuh konsepnya sebenarnya seperti Mas Chandra. Jadi kita percaya dulu, kita bisa melakukan itu. Yakin kita bisa. Setelah itu baru kita coba mengerti dari permasalahannya. Setelah dari situ setelah sudah mengerti baru kita lakukan semuanya. Gitu. Ya. Don't worry teman-teman, sebetulnya nggak ada benar nggak ada salah ya. Cuman kalau lihat jawaban saya kan believe do understand. Sebetulnya apa yang di-believe? Kita believe itu kita bicara dari tadi prosesnya. Kalau kita lihat ya, karena kan kalian developer biasanya ngikutin proses dong ya. Prosesnya pertama kan begitu ada stimulus masalah, kita langsung ke EQ dulu kan, emotional quotient, yaitu kita sadar diri dan kita tidak menyalahkan bos. Nah, pada saat kita tidak menyalahkan bos, yang kedua, kita dituntut untuk melakukan problem solving decision making. Yang mana tadi keluarlah so many alternative solution. Ya, yang ketiga, kita tes dengan spiritualitas mana yang benar, mana yang salah kan. Dari sekian banyak alternatif tadi, ada nggak yang melanggar hukum, ada nggak yang melanggar company policy, ada nggak yang melanggar etika, ada nggak yang melanggar kebenaran. Nah, kalau melanggar kita coret-coretin semua. Nah terakhir kita tinggal bertindak, Mas. Yang kita believe apa? Yang kita believe adalah yang tadi, yang sudah kita lewatin prosesnya. Kita percaya aja itu proses benar kok. Udah kita sadar diri, kita nggak nyalain bos, udah kita kreatif, cari solusi, udah pilih solusi terbaik, ya nggak melanggar spiritualitas juga, ya udah, just do it. Nah, itu baru dulu yang kedua. Kenapa nggak understand dulu, Mas Farhan? Biasanya kita nggak akan pernah bisa mengerti, Mas, kondisi yang terjadi apalagi di dalam dunia yang sedang berkembang dengan sangat pesat ini. Ya kan?
pada saat COVID-19 strike, nobody understand about COVID-19 at the time ya. Nggak ada. Kalau kita berusaha ngerti dulu, kita nggak bertindak. Wah, kita ketinggalan zaman, bos. Ya kan? Nah, kita percaya aja bahwa prosesnya udah kita lakukan dengan benar, ya udah kita lakukan dulu. Setelah kita lakukan, nanti terakhirnya baru semua gitu ya. Nah, sayang sekali ini nggak offline nih Mas Andriawan, ya. Sayang sekali nggak offline. Kalau offline biasanya saya tuh akan keluarkan ini. Jadi itu saya keluarin dompet saya, ya. Saya keluarin dompet, terus saya keluarin lah lembaran ini, ya. Bisa 2 lembar biru atau 1 lembar merah, 100 ribuan. Ya. Saya bisa angkat tinggi-tinggi, terus saya bilang, anggap aja ini adalah hasil dari yang tadi, proses tadi. Mulai dari kita nggak nyalain bos, ya udah gitu kita kreatif dapat solusi. Nah ini solusinya nih, anggap aja nih. Ya, ini kita udah bilang nih, ini nggak melanggar spiritualitas. Saya angkat. Terus kalian mau push ngapain? Mau ngapain nih? Nah, sekarang udahlah nggak apa-apa ini virtual ya. Tapi kalau ini beneran nanti gue tinggal transfer ke si Mas Yoga aja lah. Ini kalian mau ngapain nih? Anggap aja nih sesuatu yang kita doakan nih. Lihat kelihatan nggak sih? Ini apa? So gue nggak usah pakai ini ya. Nggak usah pakai virtual background ya. Gue lagi di kantor. Sama juga nih. Nah, tuh. Kelihatan nggak nih? Ini apa nih? Teman-teman. Kelihatan nggak? Boleh unmute lah, boleh unmute. Kelihatan. Nah, terus Anda mau ngapain Mas Adika? Kalau ini offline ya? Mau apa? Ya? Maksudnya nggak ada mau ya. Mau Mau diem aja. Disawer. Mau mendapatkan uang. Ini siapa yang mau nih? Mengambil uang. Diambil. Ini aja deh. Ini anggap aja virtual beneran ya. Tapi beneran. Yang ngetik duluan di chat itu dapat deh. Ini 2 lembar. Saya tinggal kasih ke Mas Yoga. Ketiknya ambil gitu. Ya kan? Ketik ambil aja. Nah, oke, Mas Aldio, this is yours. Ya, nanti gua kirim ke Mas Yoga deh. Mas Yoga nanti kasih Mas Aldio ya 2 lembar. Wi, pastikan ini terjadi, Wi. Ya. Jadi kalau offline kan orang langsung ngambil ke depan tuh. Nah, itu adalah believe dulu. Udah believe, terus dia do, semua orang understand. Oh, sekarang udah semua orang understand nggak? Mas Aldio dapat nih cepeceng, 100 ribu. Ya, Mas Aldio, congratulations, you get 100,000. Oke? Yang lain semua mengerti nggak sekarang? Ya, mengerti. Yang ngerti boleh ketik, oke, gue ngerti, gitu. Silakan. Ini saya serius ya. Jadi nanti Mas Yoga dapat nih duitnya nih. Saya kirim. Ada di ini nggak sih? Nggak apa-apa lah. Nanti gue kasih rekening aja, gue transfer. Sip. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, oke. Sekarang kita belajar. Tadi kita udah belajar. Ada 4 hal, ya, 4 quotient to build credibility. Sekarang boleh diketik di sini. Nanti habis itu kita diskusikan sama-sama ya. Ketik di sini. Apa sih benefitnya menjadi seorang leader yang kredibel? Coba, silakan. Langsung ditulis. Jadi setelah kita praktekin 4 hal tadi kan menjadi kredibel kan? Ya. Apa sih benefitnya? Coba. Atau boleh juga ya, belajar apa dari 4 quotient tadi. Mungkin diganti aja dikit lah. Kan tadi udah pernah ya, mungkin lesson learn-nya lah. Lesson learn dari 4 quotient ya, yang sudah tadi kita bahas. Lesson learn-nya apa? Silakan diketik dan di-share to group ya. Silakan. Nanti habis itu kita akan bahas sama-sama. Yang pertama tadi, yang pertama tuh rise ya, itu tadi respect. Kita sadar diri, kita respect pada diri sendiri, kita respect orang lain dengan cara kita tidak menyalahkan bos, tidak menyalahkan barang, orang, situasi, segala sesuatu. Percaya atau nggak percaya, kalau yang namanya barang udah ngaco, terus orang udah nyebelin, ngeselin, terus udah situasi nggak dukung, tapi kita nggak nyalahin,
energi kita besar pasti untuk jadi kreatif. Nggak percaya, cobain aja. Orang udah salah, tapi kita nggak nyalahin dia gitu. Malahan kita yang berpikir keras, gimana caranya menyelesaikan masalah ini kan? Energinya besar. Nanti dapatlah begitu banyak alternatif solusi, tapi kita nggak mau melanggar hukum, melanggar etika, ya, melanggar kebenaran, akhirnya kita bertindak kan. Nah, setelah kita bertindak, nah kita akan menjadi leader yang lebih kredibel. Nah, belajar apa dari situasi tadi? Boleh diketik di sini, lesson learn-nya, dan di-share to grup ya. Silakan. Belum ada nih. Nggak usah khawatir salah. Saya mau ke Mbak Gilda, Mas Adi, dan Mbak Gita ya. Oke, Mbak Gilda dulu deh. Coba belajar apa dari 4 quotient ini? Silakan, Mbak Gilda. Unmute aja. Udah? Sambil nunggu Mbak Gilda, saya ke Mas Adi deh. Mas Adi. Silakan, Mas Adi. Belajar apa dari sini? Saya ya? Yes, Mas Adi. Oh, oke. Yang pertama mungkin positive ambience ya, bisa memberikan ambience ke company lebih positif. Kemudian yang kedua trust oleh karyawan, oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga itu loyalitas. Karena trust akibatnya akan menyebabkan loyalitas dari si karyawan terhadap kita ya? gitu. Ya. Oke, great. Udah ada belum di sini yang share? Belum ada yang share to grup ya? Ya, Mbak Gita, coba Mbak Gita. Iya, Pak. Silakan. Kalau yang saya tangkap tadi ya, yang pertama itu ketika kita menerapkan itu semua gitu ya, menjadi leader yang kredibel. Yang pertama itu bisa membangun komunikasi yang baik dengan tim member yang lain, baik itu antar tim ataupun anggota tim sendiri. Terus yang kedua itu juga membawa dampak positif juga sama ke company, jadinya output pekerjaan kita juga maksimal. Terus kita bisa menjadi leader yang disegani apabila kita bisa mengerti apa maunya tim, apa masalahnya, dengan komunikasi dengan yang baik, terus memberikan solusi dan bertukar pendapat seperti itu, nanti outputnya pun akan lebih maksimal seperti itu sih Pak. Oke, thank you. Sedikit ke Mas Dimas dulu. Mas Dimas, waktu saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 16.30 Pak. Oke, ntar lagi nih. Ya, sebagai penutup Mas Andika, coba Mas Andika udah ditampilkan di sini. Anda boleh share lah. Ya Pak, untuk nomor 1 yang berani menerjang hal yang masih bobo tuh mungkin contoh yang tadi sih Pak, yang masalah uang itu. Untuk saya sendiri itu mungkin orangnya terlalu banyak perhitungan gitu. Jadi harus ini ntar dampaknya apa seperti itu. Jadi dari tadi belajar kayak dan juga tadi kita harus coba dulu, nanti dari hasilnya salah itu nggak masalah, itu asal belief-nya benar. Jangan lupa belief dulu. Ya, iya, dan salah itu wajar, jadi ya itu terus salah satu pelajaran buat saya sih. Yang disebut belief adalah tadi proses ya, mulai dari rise tadi, respect, inovatif, terus spiritual, terus terakhir baru kita action. Nah itu udah aman, ya kan? Tinggal kita lakukan. Thank you, Mas Andika. Kita beri applause dulu untuk teman-teman yang komen. Kita lanjut ya, kita next. Sekarang masuk ke influencing skill. Ini sesuatu yang lebih penting dari, lebih aplikatif. Yang kalau yang tadi lebih kepada from inside out, ya dari philosophical-nya, proses yang terjadi di dalam diri kita supaya akhirnya jadi kredibel. Tapi sebetulnya bentuk credibility itu bisa ditampilkan dalam bentuk influence, ya.
dalam bentuk influence. Nah, saya mungkin supaya cepat, saya lewat aja yang ini ya, pertanyaan ini, karena kita sudah cukup banyak kita ngobrol. Kita langsung masuk ke 7 type of influencing power ya. Jadi ada 7 influencing power. Yang paling sering orang tangkap ya sebagai influencing power itu nomor 1, yang disebut dengan legitimate power. Jadi kalau dia adalah CEO, wah langsung dia punya influence. Atau dia gubernur, langsung dia punya influence. Atau dia presiden, dia langsung punya influence. Ya kan? Kemarin. Salah nggak? Nggak salah. Legitimate power itu memang itulah yang biasanya sering diasosiasikan dengan influence. Yang jadi salah adalah kalau menganggap legitimate power is the only power, you have to influence other. Nah, itu baru salah. Ya, legitimate power itu cuma 1 dari 7, teman-teman. Ternyata ada yang lain. Selain daripada legitimate power, ada yang disebut coercive power. Coercive power itu adalah kalau dia menakutkan, ya, bikin orang lain takut, itu juga bisa mempengaruhi orang lain. Makanya sering ada orang yang nakut-nakutin orang lain. Ya kan? Nah, ya, salah nggak? Ya, tanda petik, silakan aja dipikir. Ada saja yang seperti itu. Ya. Jadi menggunakan power yang disebut coercive power, atau nakut-nakutin. Yang ketiga, expert power. Nah, expert power ini adalah berdasarkan kompetensi, berdasarkan performance, dia menjadi powerful atau dia menjadi ini. Nah, biasanya itu coercive sama expert ini sering dipakai di Hollywood. Ya, saya rasa sekarang juga mulailah dipakai di film Sri Asih, makanya nonton ya habis ini ya. Nonton film Sri Asih gitu. Misalnya di film superhero itu atau di film Hollywood yang punya lakon atau yang menjadi starnya adalah orang yang expert, yang hebat gitu. Nah, yang penjahatnya biasanya yang punya coercive power gitu ya, nakut-nakutin. Nah, dua-duanya powerful. Yang keempat, information power. Nah, ini biasanya gossiper. Passwordnya adalah, lu tahu nggak? Nah, itu password pertama. Password kedua, jangan bilang siapa-siapa ya. Langsung jadi powerful. Mbak kita ketawa tuh. Kayaknya pernah tahu deh. Ya kan? Lu jangan bilang siapa-siapa. Langsung, apa nih? Lu mau tahu atau mau tahu banget? Nah, kan udah mulai deh. Jadi powerful kan? Nah, itu juga bisa ya, informasi. Terus yang kelima adalah reward. Nah, kalau orangnya sering ngasih bonus atau ngasih, ditraktir makan atau dia kasih reward lah, ya, bisa memberikan reward biasanya jadi powerful. Nah, terus keenam, connection, dia punya koneksi dengan orang-orang yang hebat dan powerful. Ya, orang yang punya legitimate power, dia punya koneksi terhadap legitimate power. Makanya orang-orang seperti ini suka zaman dulu ya, suka foto sama Kapolri, taruh di sini, atau foto sama presiden gitu kan, ditaruh di ruang ininya, di ruangan dia gitu, untuk menunjukin bahwa gue punya koneksi ke orang-orang penting ya. Nah, 7, referent power ya. Referent power itu adalah power yang didapatkan dari reputasi, Bapak Ibu ya. Kalau reputasinya dia, karismanya dia seperti apa, itu referent power. Nah, sekarang saya tuh mau ngajak teman-teman semua cek di bawah ya, evaluasi nih. Dari ini mana nih yang benar nih? Legitimate power. Hey, you can make this presentation for me. If you do not do it, later I will tell our leader that you didn't work at all. Ini legitimate power bukan? Kayaknya connection ya. Kita lihat, bukan ya. Itu adalah coercive power atau connection power. Reward power. If you can do this job well, I will directly give you bonus. Nah, benar ya kayaknya ya. Kalau klik ini, betul gitu loh. You are right. Kalau yang bawah, information power. I know your CEO. Ya kan? Ini bukan nih. Very well. She said I can talk to you in our future project. Nah, ini namanya connection power. Ya. Nah, oke, boleh pilih. Jadi yang benar yang tengah. Oke. Next. Ini sebenarnya saya mau ngajak teman-teman untuk sebetulnya nonton film. Sekarang boleh nonton semuanya ya. Nonton ini Gladiator. Gladiator. Sekarang nonton di ini masing-masing. Di unit masing-masing atau di handphone masing-masing. Tonton aja. Nah, ini adalah sebentar. Saya record bentar ya.
Ini adalah film Gladiator, Maximus. Siapa yang udah pernah nontonnya film udah tua sih, udah cukup lama lah. Nanti di sini si Maximus ini jadi gladiator, dulunya dia jadi jenderal. Nah, kita akan ada 2 pertanyaan sebetulnya. Pada saat dia jadi jenderal, dia punya power apa aja? Ya. Nah, pada saat dia jadi gladiator, dia punya power apa? Apa yang dia pakai? Dan di mana scene-nya? Nah, ini yang paling penting. Habis ini kita akan tutup sesi kita ini. Jadi nonton masing-masing ya. Saya kasih waktu, silakan ditonton 7 menit nih, 7 menit 24 detik. Silakan. Ini saya nggak akan ini cuma buat waktunya aja, saya ketahuan. Silakan nonton di masing-masing, di handphone masing-masing. Silakan. Saya akan kasih clue lah, saya akan kasih clue. Di mana ada powernya ya. Nah, saya akan kasih clue. Ini. Nih, sebetulnya di sini udah ada 1 power nih. Tuh, ini power tuh. Ya. Yang lain pada ngangkat tangan, dia nggak ngangkat tangan. Tuh, power. Terus perhatikan helmetnya. Helm dia beda sendiri. Nah, itu power juga. Gitu. Perhatikan Maximus itu yang di tengah ya. Nah ini dia. Dia ngomong ini 1 power. Ya. Jadi saya kasih clue nih. Itu power ya tadi. Nih, power lagi nih. Wah, connection problem. Tapi I hope you guys jalan terus ya. Nah ini power lagi nih. Ini power lagi nih. Nah,
Ya, ini power lagi ya, terakhir. Masih itu. Oke, akhirnya dia menang ya. Akhirnya dia menang. Dia menang karena dia memakai beberapa power. Supaya akhirnya semua orang ngikutin dia kan. Mari kita diskusikan, bukan diskusi, maksudnya isi dulu di Genobi-nya. Semoga udah pada selesai ya, teman-teman. Jadi, silahkan ditulis. Ya, sebagai jenderal ya, ini sebagai ini dulu ya, terbalik ya. Wi, bisa ditukar nggak, Wi? Yang itu dulu. Yang sebagai gladiator ya. Sebagai gladiator. Oke, Pak. Gladiator duluan. Jadi, kalau bisa kita isi, tadi kan sebagai gladiator ya. Sebagai gladiator itu, legitimate power ada atau tidak? Nah, kalau ada di mana? Di scene yang mana? Terus coercive power ada nggak? Kalau ada di mana scene-nya? Ketiga, expert power ada nggak? Kalau ada di mana? Informational power ada atau tidak? Kalau ada di mana scene-nya? Reward power ada atau tidak? Kalau ada di mana? Connection power ada nggak? Kalau ada di mana? Reference power ada atau tidak? Di mana scene-nya? Tadi saya udah kasih contoh-contoh ya, contoh scene-nya. Oke, silahkan coba diisi. Bagi teman-teman yang belum selesai, nontonnya sampai selesai dulu. Habis itu kita buka ke yang ini. Maximus as Gladiator. Ya. Kelihatan nggak ada power yang dia pakai? Power apa yang dia pakai? Ya, saya kasih clue. Ini ada 2 power yang mungkin nggak dipakai sama dia. Ya, 2 power. Jadi dia pakai 5 dari 7. Silakan coba diisi. Kalau sudah, seperti biasa, share to group ya. Bapak Ibu, share to group. Nah, wah, cuma 1 nih, Mbak Syoma doang nih. Mbak Syoma doang. Tapi boleh, Mbak Syoma, boleh coba di unmute. Silakan. Pak. Ya, gimana nih? Coba. Ini nggak apa-apa, ini menitnya ya. Keren apa sampai menitnya ditaruh. Coba, ini yang legitimate power yang mana kira-kira? Jadi pas dia nanya, di sini ada yang serve di war apa gitu, terus dia bilang, oh iya saya dulu jadi tentaranya dia juga gitu. Terus kalau export power dia nunjukin. Nggak, yang itu sama ya, yang menit ke-1 sama ke-2 ya, tadi itu udah bener ya, sama ya? Iya, yang kedua sih. Oh, oke. Jadi coercive power nggak pakai, expert power, wah ini udah ketahuan lah. Udah diceritain aja pas saat dia ngomong, pada saat dia ini ya. Iya. Itu expert power kan, ketahuan dia jagoan ya. Oke. Iya. Kalau information power yang mana? Mungkin pas dia bilang dia tuh kayak nunjukin sama troops-nya dia paham battlefield gitu ya. Jadi pas dia bilang, oke kita harus nyatu gitu, harus bersatu lah gitu. Pas musuhnya masih di gate, dia tuh udah tahu dia harus ngapain. Reward power? Reward power pas si troops-nya itu berhasil bikin formasi shield itu, terus bisa nahan serangan musuh kan, situ dia muji
troops-nya good job kayak gitu. Oh iya. Ya, terus hidup ya. Reward-nya itu hidup. Yang nggak dengerin dia banyak yang mati. Iya, Yang dengerin dia betul. selamat semua. Itu reward. Iya. Terus connection power? Connection power itu sebenarnya dia nggak pakai buat iniin troops dia, cuman itu yang dia dapat setelah dia menang, dia dapat recognition dari Caesarnya. Setelah menang dia dapat recognition dari teman-temannya. Oke. Mm. Ya udah, reference power? Oh iya, sama connection power juga, karena sebenarnya pas awal itu kan walaupun cuma satu orang yang udah pernah ikut, yang tahu kenal dia gitu, di antara troops-troops yang masih asing Ya, itu udah itu cukup connection membantu maksudnya juga. itu ya, kenal Itu sama juga. troops-troopsnya. Ya. Walaupun satu orang aja gitu. Kalau reference power, Kalau yang karisma? aku nih mungkin agak salah tangkap ya. Cuman kan ada yang dia itu nyelamatin salah satu troops-nya gitu kan. Nah, nyelamatin. Ya betul, itu betul. Itu reference itu. Orang yang karismatik itu seperti itu, ya. Oke, thank you. Kita beri applause untuk Mbak Xiaoma ya. Saya nggak langsung ngomong benar salahnya dulu supaya kasih kesempatan yang lain. Coba yang lain lagi mana? Ayo mulai di-share to group dong, teman-teman. Jangan di-keep aja jawabannya, di-share to group ya. Ayo. Nah, coba kita view lagi nih. Masa cuma satu? Ya. Supaya ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus, habis ini kita pulang nih. Ya nggak Mas Dimas? Yuk. Mana share to group belum? Oke, gini deh. Saya langsung aja Mbak Manda. Nah, langsung aja. Langsung saya panggil. Sorry, mute. Ya, silakan Mbak Manda. Coba. Oke, sebentar. Gimana? Nisa Imanda ini ya, benar ya? Iya, betul. Oke. Tampil jawabannya. Ya, gimana? Kalau saya yang pertama, legitimate power ada atau tidak? Ada. Oke, yang mana? Itu sih ketika tadi belum tentu benar ya, Mbak Xiaoma belum tentu benar ya. Oke. Ya. Ketika dia ngomong sama troops-nya sih benar. Jadi itu legitimate. Ya, orang-orang tuh langsung dengerin dia gitu, sama pas kudanya masuk kan dia ngasih kayak apa ya? Ngasih informasi apapun yang terjadi kayak harus tetap kita hadapi gitu bersama lah. Oke. Terus kalau yang coercive itu nggak ada. Oke. Terus kalau yang expert ada. Yang mana tuh? Pas kelihatan banget ya. Karena dia selama sepanjang scene dia kayak ngasih arahan kan ke troops-nya untuk arahan dia paling jago lah. Kelihatan. Betul. Information power juga ada sih. Kayak dia apa ya? Dia yang paling banyak ngasih informasi kayaknya ya. Ya. Terus reward power? Reward power juga ada, sama sih yang kayak si Yuki bilang. Jadi ya rewardnya itu mereka bisa bertahan hidup gitu. Oke. Kalau connection menurut saya nggak ada. Nggak ada. Oke. Wah, ini benar nih. Langsung ketahuan nih nggak ada. Tidak ada. Connection power tidak ada ya? Oke, good. Oke, reference power? Reference power ada. Itu ketika awal pas karisma ya, karisma. Oke. Thank you. Kita beri applause Mbak Manda supaya cepat. Saya akan simpulkan, setelah itu saya kasih ke Mas Anggri ya untuk menutup program ini. Oke, legitimate power tidak ada. Jadi dia tidak ada legitimasi sama sekali. Sebagai gladiator dia sama dengan yang lain, teman-teman. Ya, no legitimation at all. Makanya ini kenapa saya senang ngambil contoh ini, karena bayangkan orang yang tidak punya legitimasi bisa jadi bos. Kok bisa punya kredibilitas, punya influence. Ini luar biasa. Ya, ini satu-satunya satu contoh, ya. Coercive power ada nggak? Ada. Saya mengatakan
pada saat dia ngancem, kalau lu mau selamat, lu dengerin gua, ya. Kecuali lu mau mati, kan nakut-nakutin, ya. Tapi coercive power itu biasanya terbukti setelah ada kejadiannya. Makanya begitu ada yang mati, dia lebih didengerin. Ya, betul ya. Ini pedang bermata dua nih, coercive power sama reward power. Lu kalau mau hidup dengerin gua, ya. Ya, jadi itu ya. Yang expert power kelihatan dari awal sampai akhir dia kelihatan expert. Ya. Kelihatan expert itu terbukti dengan hasil. Ya kan? Apa yang diomongin terjadi, apa yang diomongin terjadi, apa yang dia lakukan berhasil memenangkan. Nah, itu expert. Information power begini, pada saat dia ngomong, ada yang pernah menjadi anak buah saya di Vindobona? Ada. Begitu orang ngomong ada, oh berarti ini jenderal nih dulunya. Ya kan? Nah, jenderal itu duduk di atas sama kaisar. Jadi jenderal itu sudah sering sekali nonton Gladiator. Jadi dia tahu, makanya apa yang keluar dari gate ini, ya, kalau lu mau survive, kita harus stick together. Nah, ini orang bekas jenderal nih, dia tahu apa yang akan keluar, ya kan? Makanya ceritanya kayak apa kan itu Gladiator tuh ada ceritanya. Ini cerita yang barbarian yang ini gitu kan. Nanti ada cerita yang lain. Nanti lain-lain tuh keluar ini udah tahu siapa yang bakal keluar. Nah, reward power tadi hidup ya. Connection power tidak ada, nggak ada koneksi dia. Karena dia udah jadi rakyat jelata, jadi gladiator. Referent power, nah ini saya mau kasih tahu dulu. Helmnya beda. Begitu kita ambil contoh helm beda, itu udah referent power. Orang lain pada ngangkat tangan semua, kami yang siap mati memberikan salut buat kaisar. Dia nggak siap mati. Dia nggak ngangkat tangan. Orang pada bingung, ini siapa nih orang nggak berani nggak salut sama kaisar. Ya, nah itu ya. Terus nyelamatin orang. Ya, nyelamatin orang. Ya, ini orang kayak gitu karismatik. Jadi kalau mau karismatik sederhana, bikin sesuatu yang unik dan bikin konsisten. Jadi reputasi. Contoh, zaman dulu saya selalu pakai baju batik. Ya. Selalu pakai baju batik kemana-mana pakai baju batik. Nah, itu bikin karismatik. Misalnya contoh. Ya, jadi kalau mau karismatik tuh gampang. Mau jadi referent power, ya konsisten aja lakukan sesuatu yang unik. Nanti lama-lama jadi karismatik. Ya, dan itu sebagai kesimpulan dari influence power, ya. Sebetulnya ini kita tadi sudah banyak lakukan diskusi dan saya berharap kita sudah bisa mendapatkan insight dari sini. Ya, nanti tinggal tulis aja lesson learn-nya masing-masing teman-teman sambil dengar langsung live lesson learn dari Mas Anggri. Saya kasih kesempatan. Silakan Mas Anggriawan untuk share lesson learn-nya Anda untuk kita semua sekaligus penutup. Terima kasih. Ya, makasih banyak Pak Peter buat sharing-nya dari tadi sore sampai sekarang. Terima kasih banyak buat pengalaman yang di-share maupun framework-framework baru yang di-share. Ya, terus terang saya sih belajar banyak dari 2 poin ya, terkait credibility sama terkait influence. Kalau yang pertama tadi, yang credibility itu bagaimana kita harus bisa jadi sosok leader yang trustworthy di depan tim kita maupun di depan orang lain. Dan juga yang kedua juga kita harus punya expertise supaya kita bisa dihormati sama tim yang kita pimpin. Kemudian yang kedua tuh tadi yang terkait influence. Jadi untuk kita bisa punya influence yang baik ke tim kita, yang saya ingat tadi ada rise ya Pak ya. Jadi kita perlu respect orang lain, walaupun mereka mungkin orang yang lebih muda, orang yang lebih junior, atau mungkin orang yang levelnya di bawah kita, tapi kita harus respect mereka sebagai seorang manusia dan seorang profesional. Kemudian tadi juga inovatif, gitu, coba berpikir out of the box atau melihat segala sesuatu, segala challenge itu dari perspektif bahwa harusnya ada unlimited solutions nih yang bisa kita pikirkan. Ya, terus ada yang push, pray until something happen. Believe, do, understand. Saya juga percaya yang believe, do, understand sih Pak. Kadang kita cuma bisa tahu tuh ketika connecting the dots backward gitu. Ketika kita
menghubung-hubungkan ke masa lalu baru tahu oh ini ternyata sebenarnya itu seperti ini gitu. Lalu yang terakhir tuh yang tadi ada legitimate power dan seterusnya. Saya agak nggak setuju ketika dibilang yang paling powerful atau yang ideal itu yang referent power ya, karena kadang kita perlu menggunakan kombinasi ketujuhnya ya. Oh ya, jadi saya ngomong itu salah satu harus paling bagus, Mas. Kombinasi ketujuhnya itu yang penting. Ya, kayaknya tadi mungkin saya salah nangkep ya. Soalnya di tulisan kayak ada yang most ideal atau most valuable gitu, yang paling akhir. Cuman ya. Ada di itunya, di kata-katanya. Ya. Itu kan ngambil dari teorinya. Ya, jadi kayak konteks yang di film tadi sih. Jadi pilihan influence power yang mana yang kita pilih itu sebaiknya memang menyesuaikan dengan konteks yang kita hadapi ya, gitu. Konteks yang kita hadapi, personality dari anggota tim yang kita lead, kemudian ya itu balik lagi ke konteks sama personality orang yang kita hadapi gitu. Ada banyak orang yang ketika kita memberikan memberikan motivasi, mengingatkan dengan cara yang soft itu udah cukup, ada gitu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin harus melakukan pendekatan yang lain gitu. Jadi menurut saya sih framework yang tadi di-share itu tuh bisa memberikan kita banyak quote and quote senjata lah. Kita mau pakai yang mana gitu. Saya baru tahu juga ternyata kayak informational power itu tuh something yang kita bisa kayak pakai untuk influence orang. Iya, gosip ternyata bisa ya. Iya, jadi ini aku nggak share ke siapa-siapa nih, cuma nge-share ke kamu doang. Nah, iya, kan jadi itu kayak... bisa tuh jadi leader gitu. Nih, gue cuma teman lu nih. Tapi kita tahu setelah kita share itu semua orang tahu, Pak. Iya. Ya, selama ini mungkin kita kayak mempraktikannya, tapi nggak tahu kalau itu ternyata one of the tools that we can utilize gitu ya. Ya itu yang saya coba pelajari sih. Tapi kalau misalnya bisa ditarik dalam satu kalimat ya terkait ini ya credibility, influence, trust, 3 itu kali ya. Credibility, influence, sama trust gitu. Influence and trust ya. Terima kasih banyak Pak Peter buat sharingnya sore hari ini. Oke, udah Mas, udah kita rekod jawaban Anda sebagai kesimpulan dari sesi ini, ya. Langsung di like. Yang setuju boleh nge-like di di dalam Knopi-nya. Thank you very much. Saya kembalikan lagi kepada panitia Dimas